sini. Kalau personal opinion saya di sini itu adalah karena dia ini mungkin waktu itu posisi sosial ekonominya itu di atas yang si laki-lakinya. Jadi Mas, apa bedanya dengan dia berbicara di televisi dengan dia interview dengan Mas ini kan semuanya akhirnya tersebar juga gitu Mas, di-share juga gitu. aku asumsikan kamu nggak ikut dari awal. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia interview sama saya jadikan itu adalah kontennya saya kasih ke dia. Dia boleh cut edit mana yang dia mau, mana yang dia rasa ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kebayang nggak kalau dia harus ngomong dengan banyak orang, multiple person seperti ini sekarang ini, kan nggak mungkin dia akan meminta ini ada berapa 12 orang untuk mengirimkan, Mbak nanti tolong dikirimkan ya, saya mau lihat. Nah, dia merasa ini yang dia rasakan nyaman. Bahkan saat ini pun dia sedang ngobrol dengan seseorang yang nanti kalau videonya akan muncul malam ini atau besok, teman-teman wartawan akan tahu ini satu figur yang lebih kontroversial. Dia mau ngobrol dengan orang hari ini. Bang, di video vlog abang yang di part pertama kan menjelaskan bahwasannya sempat dijenguk oleh Rizky dari pas hamil sampai umur 1 tahun kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan setelah itu kabur Bang Rizky-nya. Nah kenapa si W ini nggak meletus setelah 1 tahun atau 2 tahun? Kenapa baru ini muncul gitu? Saya tidak mengkonfirmasi kalau kabur ya, karena kata-kata kabur itu saya pikir saya nggak ingat dia mengatakan kabur, tapi lebih ke pertemuan itu sempat terjadi dan terus kemudian menjadi nggak pernah ketemu lagi. Nah kalau dia tanya itu sudah dijawab dan saya sudah berkali-kali juga menanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa Mbak? Kenapa? Dia bilang waktu itu adalah ya Mas, saya kan cewek, masa saya minta dinikahi. Nah, tapi kalau saya bilang di sini, kalau personal opinion saya di sini itu adalah karena dia ini mungkin waktu itu posisi sosial ekonominya itu di atas yang si laki-lakinya. Jadi waktu itu mungkin masih punya satu gengsi yang tinggi untuk menanyakan hal itu tadi. Itu penilaian pribadi dari saya. Tapi kalau jawaban resmi dari dia itu tadi, saya perempuan, saya nggak mungkin untuk minta dilamar seperti itu. Di wawancara Mas Denny ini masih adakah yang disembunyikan dari si W ini Mas? Kalau yang disembunyikan saya pikir nggak ada ya. Tapi video yang naik hari ini, naik kemarin, itu tuh belum semuanya karena hari ini nanti ada sesuatu yang ini nggak ada grupnya Detik ya di sini. Belum. Oke, kan nggak ada. Nah, jadi ada salah satu grup tertentu itu menyoroti itu ke arah yang berbeda. Nah, saya pikir itu nanti akan ada di video saya ini nanti yang akan muncul nanti sore ini. Dan ini menyoroti tentang sesuatu yang terjadi tentang kasus hukumnya dia. Seperti itu. Mas, sebenarnya kemarin aku lihat dari video Mas yang dicari sama inisial Mbak W ini itu apa sih Mas? Kan pernah ada tiga poin itu apa Mas? Jadi gimana pertanyaannya? Yang dicari sebenarnya sama si Mbak W ini apa? Kemarin yang diobrolkan dengan Mas Denny. Dia itu kalau yang pertama tujuannya dia akhirnya ngobrol ya dengan saya. Tapi itu yang muncul Mas. Ya, dia ingin menunjukkan ke masyarakat kalau dia itu ada, memang real orangnya. Karena kan selama ini pertanyaan orang itu simpang siur. W ini siapa? Dan belum ada sosoknya gitu. Dan waktu saya ngomong, kamu memang nggak pengen tampil ya Mbak? Pengen Mas, tapi saya itu sudah kadung dicap pansos. Nanti kalau saya tampil apa nggak malah itu dipergunakan untuk sesuatu yang menyerang kita dan berefek kepada anak saya. Nah, saat dia melakukan itu, saya bilang, Mbak, eventually kan kamu akan terpaksa muncul. Sekarang tinggal kamu mau muncul di mana pertama kali. Muncul di satu environment yang kamu bisa atur, atau muncul di satu tempat yang kamu nggak bisa apa-apa. Dan setiap kata-katamu akan memungkinkan untuk di-reframe oleh seseorang yang tidak berniat baik dan digunakan untuk melawan kamu. Mas, sempet kan tadi aku nonton juga podcastnya Mas Denny sama Mbak W ini gitu kan. Sebenarnya yang diperjuangkan adalah hanya
pengakuan Mas, ya kan. Untuk materialnya sendiri dia tidak pikirkan itu gitu kan, tapi karena hukum harus ada prosedur itu gitu kan. Mas, aku sedikit meminta pendapatmu atau penerawanganmu, kenapa sih pihak yang laki ini, khususnya si R ini, sampai saat ini, sampai detik ini tidak muncul dan tidak mungkin ya sekedar mengakui memang itu adalah darah dagingnya atau apa gitu Mas, mungkin? Ya saya pikir sih ada banyak pertimbangan di situ, dan karena kasusnya untuk ranah hukum dan saya akhirnya mengenal personal dengan salah satunya, saya sih nggak berani memberikan satu pendapat yang sifatnya yang berkenaan dengan mengomentari kenapa kok seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan dari si saya sebagai seorang pembaca kartu, kalau saya pikir sih karena ada banyak pihak yang harus dia jaga dan banyak pihak yang meminta dia untuk mungkin tidak melakukan ini. Tapi kalau di dalam hati, saya pikir yang pria ini adalah seorang lelaki yang baik. Dia juga pasti bertanggung jawab. Dia juga pasti memiliki rasa sayang terhadap apapun itu, jika memang ternyata betul ya. Dan saya pikir dia ini mempertimbangkan banyak orang lain sehingga dia akhirnya sekarang lebih memilih. Kalau ditanya apakah mau, mungkin sih mau. Dan kalau artinya ditanya apakah memang ini akan berakhir dengan, kalau nanti ternyata sudah dibuktikan secara sah DNA-nya ya, seharusnya ini akan jadi untuk pengakuan. Tapi kan tetap di sini saya juga tetap mengasumsikan, karena saya juga ngomong sama Mbak, kamu bisa aja datang bawa anak siapapun dan ngaku kalau anaknya siapa. Bahkan kamu bisa datang ke saya bawa anak, kamu bilang kalau itu anakmu. Dan sebelum ini semua bisa dibuktikan, ya itu masih tetap bukan anaknya Reski. Saya pikir saya ngomong. Nah tapi kalau ditanya kenapa dia, ya karena itu tadi menjaga banyak sekali orang yang saat ini itu kan ya dia sudah menikah dengan semua citra yang dimilikinya, jadi dia harus menjaga ini. Dan kalau dia pengen ngomong, dia sudah pengen ngomong dari dulu. Dan kalau tentang apakah ini benar atau tidak, jangan kita berasumsi, kita tunggu saja nanti pengadilan ini akan seperti apa. Oke. Kalau Mas Denny, kalau menurut Mas Denny akan seperti apa kasusnya, akan ada keributan kah atau apa secara penerawangannya nanti Mas? Seharusnya sih akan damai ya Mas? Kenapa? Secara damai kah atau tetap proses hukum berjalan? Yang proses hukum kan sebenarnya cara untuk berdamai, karena proses hukum pertama kali akan terjadi itu pasti mediasi. Nah, di mediasi sesuatu yang pentingnya akan terjadi. Saya pikir jika ternyata ini person to person itu memang kalau saya pikir kalau si itu nggak melibatkan banyak orang, ini sebenarnya akan lebih bisa cepat didamaikan satu sama yang lain. Tapi kan permasalahannya kan ini adalah satu hal yang nggak sesederhana itu. Nah, kalau dilihat dari kasus saya, ini seorang pangeran yang akan kembali dan sesuatu yang melegakan itu akan terjadi. Maksudnya pangeran akan kembali, mungkin sesuatu yang diharapkan selama ini itu akan bisa terjadi kembali. Dan ini sesuatu yang mungkin harusnya terjadi. Berarti Bang, saat membaca tarot waktu itu yang pertama kali Abang menaikkan konten tentang si Wayne yang membaca tarot ya, itu Abang secara personal udah kenal dia atau belum waktu itu? Belum. Saya ramah sekali dengan Tuhan. Nanti kenalnya setelah yang ada video call itu ya Bang ya? Kenal Wayne itu? Jadi temannya yang namanya Erna itu kenal sama saya dulu. Karena mengaku sebagai yaitu tadi klien saya, dia bayar untuk melakukan konsultasi. Terus pas konsultasi itu kasusnya ini sama, saya tembak. Jangan kamu sampai si gue itu ya, itu seperti itu. Nah setelah dia lakukan konfirmasi, akhirnya dia mengaku, oh itu teman saya. Jadi sedikit itu dong pakai kartu tarot Mas Denny dengan kasus ini harus jadinya seperti apa sih nanti ke depannya atau hasilnya? Kalau tadi kan sudah saya bacakan, kalau saya pikir ya ini tadi kalau saya lihat sih sepertinya kok memang nanti akhirnya pembuktian DNA-nya itu terjadi dan ya sebenarnya pengakuannya itu ada. Ini menurut kartu ya, saya nggak berani menunjukkan dan tidak mengirim opini gitu. Tapi kalau menurut itu ini akan terjadi. Dan seharusnya ini bukan sesuatu yang besar kalau memang ini seperti itu.
seperti apa yang diklaim oleh WI ini terjadi, bukan sesuatu yang besar karena ini terjadi dalam ikatan pertemanan. Jadi kan bukan perempuan, ini adalah kisah lama yang terungkit kembali. Dan kalau kita lihat si WI ini tadi, yang paling penting esensinya di sini kan meminta pengakuan. Kalaupun ternyata memang itu benar DNA, ya sudah ya akui saja, dan sebenarnya ini akan selesai di sini. Dan W sendiri juga bilang ya Mas ya, di podcastnya Mas sendiri, dia tidak akan pernah melukai yang sekarang nih, yang baru, karena sama-sama perempuan. Seperti itu kan ya Mas ya? Bahkan kalau saya pribadi ya, ini juga komentar dari netizen yang ada di video saya. Itu komentarnya kayak si Ciki kemungkinan nanti seperti itu. Jadi kalau saya pikir mungkin memiliki kayak face-nya dan sebagainya. Kalau ketemu in person gitu orangnya juga kurus tinggi gitu. Jadi sesuatu yang kalau saya ngobrol sama saya dia nggak pernah sekalipun kayak tidak menunjukkan rasa tidak suka atau mengatakan sesuatu tentang pasangannya si Reski ini tadi. Bahkan dia beberapa kali saya tanya itu adalah, kamu nggak mikir mereka punya anak, ada istri bakal seperti apa? Ya dia itu sesuatu yang memang saya harus memilih, Mas. Tetapi selama saya niat untuk mengarah ke sana, seharusnya Allah pasti tunjukkan jalan untuk itu tadi. Oke, Mas, ada jawaban terakhir untuk kasusnya si Reski ini, Mas. Ada apa sih bagian apa yang hal terpenting apa yang akhirnya menjadi kesimpulan Mas untuk dari kasus ini? Oke, kalau yang saya dapatkan itu beliau si yang bersangkutan ini mengatakan bahwa Mas nggak banyak orang yang tahu bahwa saat ini itu anak di luar nikah itu masih bisa mendapat haknya si anaknya tadi, pengakuan si waris dari adiknya, dan semua hal yang memang harus diberikan oleh negara ini diberikan. Jadi ada itu disebut, ada di konten saya bahwa itu terjadi sejak kasusnya Macica Mukhtar dengan mantan menteri waktu itu, dan akhirnya mendapatkan dan akhirnya diberikan seperti itu. Nah itu yang kalau saya pikir bisa kita petik semuanya, dan saya melihat bahwa kasus seperti ini tuh banyak sekali di seluruh dunia dan di Indonesia terutamanya, dan harapannya di sini adalah siapapun tadi wanita ini tadi tetap speak up untuk mendapatkan yaitu tadi hak yang memang harus didapatkan oleh anaknya ini tadi, karena ya anak itu tidak bisa memperjuangkan haknya sendiri. Mas kalau halo untuk rumah tangga di ini gimana Mas ke depannya Mas? Oke, kalau saya pikir sih kalau rumah tangganya ini istrinya ini adalah seseorang yang kalau saya pikir akan, karena ini terjadi jauh hari sebelum, dan setiap orang pasti punya masa lalu, saya pun juga punya masa lalu yang juga ada, pasti tidak saya banggakan. Dan kalau saya masih di sini mengingat ya mereka pun sudah hijrah dengan semua yang terjadi ini tadi, mereka cukup legowo seperti ini. Jadi harapan saya sih ini kalau bisa diselesaikan tanpa ada sebuah proses pengadilan yang harus diputuskan siapa menang dan kalah, ini semoga di awal-awal mediasi ini bisa ditemukan apa yang bisa ditempuh jalan tengah yang bisa akhirnya win-win solution untuk semua. Jadi tidak ada perpisahan ya Mas kalau bisa dibilang, karena kan ini muncul setelah mereka menikah dan setelah mereka bahagia gitu kan ya Mas ya, bisa dibilang seperti itu. Reski dan Citra Kirana ini masih akan terus bersama sampai mereka ini akhir hayat, dan saya pikir ini adalah sebuah hal kecil, kerikil kecil yang akan saya pikir ya memberikan pembelajaran ke pernikahan mereka. Jadi seharusnya pun yang Reski ini nggak usah takut lah, karena saya juga setelah ngobrol dan sebagainya, tujuan saya pun akhirnya mau untuk mengiringkan ini itu adalah bukan menangkan atau mengalahkan satu pihak, tapi lebih ke ini sebenarnya kesalahpahaman itu terjadi karena banyak sekali orang yang memberikan satu pendapat kepada kita, dan itu nggak bisa disalahkan. Tapi terkadang kita sampai akhirnya tidak berani mengambil keputusan, saya pikir itu adalah yang paling salah. Jadi kalau saya pikir di sini segera dilakukan pembicaraan. Kalau ini sudah bisa ditentukan, ya saya pikir sih ini akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Tapi Mas, kalau hukumnya sendiri tetap berjalan Mas? Ya hukum terus berjalan, karena kan dari pihak Reskinya ini tadi kan
cuma mengatakan bahwa nanti berjumpa di pengadilan. Dan saya pikir akan ketemunya di proses mediasi. Nah, teman-teman wartawan di sini kan sudah familiar ya, bahwa langkah pertama itu biasanya 3 kali ketemu itu di mediasi dulu. Kalau tidak bisa, baru nanti akan dilakukan itu tadi penuntutan, terus kemudian apa yang diminta dan sebagainya. Benar. Mas, untuk kasus W sendiri sama Reski Aditya mungkin udah cukup ya Mas, tapi boleh nggak sih Mas disisipin yang pertanyaan lain nih Mas, yang lagi Kita agusin dulu yang lain dulu nih. Oke. Mas Denny, ini kan sudah muncul lah di YouTube-nya Mas Denny. Ada tanggapan nggak dari pihak Reski untuk masuk ke Mas Denny sendiri dari WhatsApp atau apa gitu? Oh belum ada. Dan kalaupun ada, saya pikir ya saya pasti langsung pass on ke gue, karena saya di sini itu cuman ya ingin memediasi lah, agar ya apapun, dan harapannya itu tadi, kalau ternyata di luar sana banyak masyarakat yang memiliki kasus serupa, harapan saya jangan lelah untuk ngobrol gitu, karena semua ini ada di komunikasi itu tadi. Saya pikir sih di situ. Udah, yang lain. Oke. Mas, tema lain boleh?